Wa binaqdi rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya memang bumi itu patuh. Akan berapa kali kita bilang ya, sebenarnya bumi ini udah berapa? Sudah malas. Berapa kali bumi ini ingin menghancurkan dirinya karena pegel ya perbuatan manusia. Contoh, ketika dulu Rasulullah SAW hijrah ke Taif, disambitin kan? Sambitin, pakai batu dan sebagainya, disakitin, diudan dan itu gunung sampai mau menimpakan penduduk Taif. Jadi kita berapa kali itu? Kalaulah bumi tidak melihat tangisan anak kecil dan binatang-binatang, maka bumi akan diperintahkan untuk memisahkan manusia karena akibat perbuatan dosanya. Cuma karena masih melihat demikian anak-anak kecil, masih banyak binatang dan sebagainya, maka tahan. Ya Allah, saya udah katakan ini, udah paguyuban orang sini, saya hancurin aja ya. Kata Allah, jangan, tahan. Sampai sekarang itu kita masih aman, masih tenang, tidak gempa dan sebagainya, karena memang Allah belum izinkan bumi untuk menghancurkan kita. Jadi kalau Allah bilang, hei gerak, gempa kemarin kan, gempa, longsor, itu memang Allah sudah perintahkan, longsor. Karena semuanya di bawah kendali Allah. Dan nanti memang Allah perintahkan, bumi hancur kau, hancur. Emang lagi ditungguin. Sampai sekarang ya masih ditunggu. Kemudian kita lanjut yang kemarin kan, jadi kita bahas kemarin. Lanjut berikutnya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Apa juga ini? Hai manusia, sesungguhnya kalian bekerja keras menuju kadhan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh atau kerja keras menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Sekarang kita begitu Pak. Karena manusia itu kan banyak orang kerja membuat dia bangun gelap, pulang gelap, sungguh-sungguh bangun gelap itu kan, istirahat malam sampai mereka lupa. Jadi kemudian kata kadih itu dia orang yang memang sungguh-sungguh sampai nggak ada waktu untuk dia santai. Nah, banyak manusia yang kadihun ila rabbik. Ada manusia yang memang menghabiskan banyak waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita begini, kita cerdas. Ibadah itu tidak melulu sholat. Nah, ibadah tidak melulu sholat. Ibadah tidak melulu puasa. Ibadah tidak melulu baca Quran. Aktivitas harian itu bisa kita jadikan ibadah. Kenapa Allah berikan pahala banyak kepada umat manusia, kepada umat muslim, kepada umat Nabi Muhammad? Karena untuk menandingi pahala umat terdahulu. Contoh, umat Nabi Nuh umurnya 1.500 tahun, 1.200 tahun. Ini bilang dulu ada manusia zaman Nabi Nuh, usianya baru berapa? Baru 400 tahun. Dibilang ABG Pak. 400 tahun baru ABG. Nah, makanya untuk menanding umat terdahulu, kalau umat terdahulu masuk surga wajar kan, ibadahnya lama. Nah, Allah sayang kepada kita, makhluk umat bontot, ini kan bontot kan, makanya Allah lipat gandakan amal untuk menyamakan umat-umat terdahulu. Allah kasih tuh keberkahan Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar, gitu kan? Allah kasih pahala jamaah Isya, buat tahulah ukuran orang sini mah kagak bakal kuat sholat sunat tengah malam. Dari jam 6 sampai jam 12 emang kuat sholat, belum tentu. Allah sayang sama kita, dah lu jamaah Isya aja, kita gua kasih pahala setengah malam bangun. Ukuran kita mah gak bakal kuat Pak, sholat dari maghrib ke subuh, sholat
terus. Kata Allah, kan Allah sayang sama kita, udah harus sholat subuh aja jamaah, pahalanya sama. Gua kasih pahala yang sama dengan sholat sunat dari maghrib sampai subuh, semalam subuh. Itulah pahala sholat subuh. Kenapa? Kan Allah sayang, ingin menyamakan pahala umat terdahulu. Nah kan sekarang Rasulullah bilang, barang siapa yang sholat subuh jam 40 kali gak putus-putus akan dapat pahala apa? Pahala haji. Walaupun kita belum haji secara fisik, tapi insya Allah sudah dapat pahala haji. Makanya dengan nanya, Bapak mau haji atau mau pahalanya? Banyak orang yang ini udah bulan haji sekarang, hati-hati nih. Kasihan, banyak orang tertipu. Kemarin aja banyak tertipu tuh kan, nggak bisa masuk Mekah, pakai visa belum bisa haji. Orang kita nggak ngumumin kalau bukan visa haji nggak bisa masuk. Maksain, pakailah visa yang lain, visa amil dan sebagainya. Orang yang di visa amil itu bisa kerja Pak. Untuk masuk kota Mekah itu disebut ada yang namanya tasqeh dukhulul Mekah. Jadi izin, surat izin masuk ke Mekah. Untuk mendapat izin Mekah itu nggak sembarangan. Kalau orang dapat visa haji pasti dapat izin masuk ke Mekah. Yang tidak punya visa haji harus beli itu dulu. Yang bisa mendapatkan visa haji cuma dua, satu orang pribumi sana, yang dua ekspatriat. Ekspatriat itu orang warga negara asing yang memiliki kartu penduduk sana, izin tinggal. Nah kalau kita semacam susah, makanya akhirnya banyak jamaah haji yang tertipu. Walaupun dia kata roda 1 juta akhirnya tak masuk. Ini banyak oknum, kasihan kita. Makanya saya bilang Allah sudah tegaskan manis tatoa, siapa yang mampu, kan gitu kan. Kalau memang kita sudah daftar, bahkan sang ulama mengatakan, beliau bilang, orang yang sudah daftar haji, kemudian dia belum berangkat, kemudian lalu meninggal dunia, maka ilmunya akan haji setiap tahun sampai kiamat. Jadi orang yang sudah daftar haji ini, kemudian dia meninggal dunia sebelum berangkat, setiap kali wukuf, setiap kali musim haji itu ruhnya Allah kirimkan ke Mekah untuk ikut haji. Itu luar biasa. Maka saya bilang kalau ada kesempatan, ada rezeki, buru-buru daftar. Masalah berangkat Allah punya urusan. Buka rekening 500, mungkin haji, masukin lagi 25 juta, dapat porsi. Tinggal tunggu berangkat. Kalau memang Allah panggil, alhamdulillah kita bisa haji secara fisik. Kalau memang belum dipanggil, pas yaumul hisab, kan ditanya. Dihisab. Kenapa haji? Ya sudah datang ya. Kenapa saya dibikin mati? Kita nggak bakal kena hisab. Dapat. Kalau ada rezeki, nggak ada usah 25 juta, ini udah nabung 200, 300. Itulah yang akan kita bawa mati nanti. Gitu. Kalau pada sekarang mau apa? Mau kaya? Emang yakin bakal kaya? Yakin bakal punya gedung? Nggak yakin kan? Mulai sekarang ya, insya Allah. Karena Allah menggunakan kata manis tatoa. Istatoa sakata to'at. Ya, menambahkan kata istata sama dengan istakala itu wazannya. Jadi berusaha untuk mampu, berusaha untuk taat. Walillahi ala nasi hijau manis tatoa. Jadi buat siapapun yang ingin memampukan dirinya, itu ada tuntutan sebenarnya. Namun seringkali kita bersembunyi di balik kata belum mampu, belum dipanggil. Dipanggil udah belum? Udah. Nabi Ibrahim itu sudah manggil. Wa ajin bin nas bil haji itu sudah dipanggil. Itu kalau sudah ada panggilan belum dipanggil, belum panggil apa? Ini belum mampu ya iya, belum mampu. DP mobil Innova bisa,
50 juta, 100 juta, giliran haji buka 25 juta kagak mampu, ya begitulah ibadah.